Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Usi Ardila RCSES dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kami hadiahkan buat junjungan Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Rifa Trivia sebagai moderator, Dina Aulia Huta Barat sebagai presentator pertama, Rizky Ananda Fajri sebagai presentator kedua, Ella Maria sebagai presentator ketiga, dan Umi F. Dawei sebagai presentator keempat. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 4 mengenai konsep kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Dina Aulia Huta Barat. Kepada Dina kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada Rika. Di sini saya Dina Aulia Huta Barat akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut para ahli, kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan. Selanjutnya, ada fungsi kredit. Yang pertama, sebagai salah satu alat dalam stabilitas perekonomian. Yang kedua, sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Tiga, untuk meningkatkan gaya guna dan peredaran barang. Keempat, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kelima, untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang keenam, untuk memperbesar modal dari perusahaan. Selanjutnya, manfaat kredit. Manfaat kredit bagi debitur yaitu untuk meningkatkan usaha dengan sektor produksi kredit bank relatif mudah didapatkan apabila usaha debitur diterima untuk dilayani, serta untuk memudahkan calon debitur diterima untuk dilayani. Yang kedua, manfaat kredit bagi pemerintah, yaitu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum, sebagai pengendali kegiatan moneter untuk menciptakan lapangan usaha serta dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, manfaat kredit bagi bank, yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank untuk membantu memasarkan produk dan jasa perbankan yang lainnya. Sekian persentase dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dina atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua yaitu Rizky Ananda Fajri. Kepada Rizky, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit. Dua, terdapat persetujuan berupa kesepakatan bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, ataupun instrumen. Tiga, risiko. Faktor risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu membayar. Risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 4. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 5. Balas jasa. Akibat dari pemberi fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam muamalah tersebut tertentu.
Keuntungan tersebut merupakan balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan serta biaya administrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Ananda Fajri atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Ella Maria. Kepada Ella, kami silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang tujuan kredit. 1. Mencari keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. 2. Membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. 3. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella Maria yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator keempat, yaitu Umi F. Daulay. Kepada Umi, kami silakan. Baiklah, saya Umi Fadilah Daulay akan menjelaskan subtopik selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip kredit. Yang mana prinsip-prinsip kredit yang pertama itu adalah karakter. Karakter yang dimaksud yaitu sifat atau watak dari calon debitur. Yang kedua itu kolateral, yaitu jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Yang ketiga itu adalah kapasitas. Bank akan melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Yang keempat yaitu kapital, yang mana pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Yang kelima itu condition, yang mana dalam prinsip ini pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Macam-macam kredit yang pertama itu dilihat dari segi tujuan penggunaan, yaitu kredit konsumtif, yang kedua kredit produktif, yang ketiga itu adalah kredit perdagangan. Macam-macam kredit dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit investasi, yang kedua itu adalah kredit modal jangka. Macam-macam kredit dilihat dari jangka waktu. Yang pertama itu adalah kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, yang ketiga itu adalah kredit jangka panjang. Sedangkan macam-macam kredit menurut jaminannya itu ada dua. Yang pertama unsecured, yang kedua adalah secured loans. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Umi F. Daulay atas pemaparan materinya. Baiklah, selesai sudah pemaparan penjelasan dari materi mengenai konsep kredit dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.